Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Ayulandari dalam mata kuliah Kendali Multivariabel pertemuan ke-6. Kali ini kita akan membahas tentang penurunan state space melalui diagram simulasi, di mana sebelumnya kita sudah melakukan penurunan bentuk ruang atau state space juga, tapi melalui keadaan fungsi alih gitu ya. Nah, dua-duanya sebenarnya bisa teman-teman rujuk gitu, hanya saja dari dua pendekatan yang berbeda. Apakah dua-duanya bisa digunakan? Bisa. Cuman di sini sama-sama kita menggunakan fungsi proper dan improper, namun pengertian dari proper dan improper dari dua buah penurunan ini itu berbeda. Kalau penurunan bentuk ruang keadaan fungsi alih, proper itu artinya bentuk umumnya itu hanya dia masukannya itu hanya berupa KU atau yang sebelah atas atau bagian numeriknya itu sama dengan 1. Tapi kalau yang di improper itu ada persamaan S-nya, bagian atas atau bagian numeriknya ada persamaan S-nya, di bagian bawah juga ada persamaan S-nya. Tapi kalau yang proper itu yang bagian numeriknya itu tidak ada persamaannya atau sama dengan 1 atau hanya KU aja. Terus yang bagian denumnya itu ada persamaan S-nya. Tapi untuk penurunan state space ini yang melalui diagram simulasi ini berbeda, di mana nanti akan dibahas juga yaitu mengenai dua hal. Yang pertama adalah proper atau penurunan state space tapi yang menggunakan bentuk proper. Kemudian yang kedua adalah improper, bagaimana melakukan penurunan state space tapi untuk kasus khusus atau improper. Kita masuk ke yang proper terlebih dahulu ya, proper. Nah, proper itu apa? Proper itu dimana ketika orde yang di atas itu lebih kecil dibandingkan dengan orde yang di bawah. Misalnya seperti ini, kita mempunyai sebuah sistem di mana sistemnya adalah K dalam kurung S kuadrat plus 2S min 15 dibagi dengan S pangkat 3 ditambah 4S kuadrat plus S min 6. Berarti kita punya num itu adalah bagian atas, ini adalah num, kemudian ini adalah denum. Num itu adalah pembilang, denum itu adalah penyebut gitu ya. Num itu ordenya 2, denum itu ordenya 3. Ketika numnya lebih kecil daripada denum, maka dia dikatakan dengan kasus umum atau proper transfer function. Biasanya yang di atas lebih kecil dibandingkan yang di bawah. Iyalah, kalau misalnya itu manusia gitu ya, umumnya itu kan yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Kalau yang di atas lebih besar berarti petting dong gitu ya, Cie. Nah, cara nginget-ngingetnya kayak gitu ya guys, supaya lebih mudah gitu. Oke, ketika kasusnya yang di atas ordernya lebih kecil dengan yang di bawah, kita bisa menggunakan langsung gitu ya. Nah, oke, kita coba dengan satu contoh ya. Contohnya adalah K dalam kurung S kuadrat plus 2S min 15 per S pangkat 3 ditambah 4S kuadrat plus S min 6. Oke, di sini berarti kita kalikan, di mana S-nya ini diganti dengan, kalau yang di bawah ini S-nya itu diganti dengan Y, kalau yang di atas ini S-nya diganti dengan U. Seperti itu ya guys. Nah, saya ulangi lagi. Yang di bagian denum itu S-nya diganti dengan Y atau keluaran. Kemudian yang di atas ini S ya atau numnya diganti dengan U. Sehingga kita mempunyai yang seperti ini. Y double aksen ditambah 4Y ditambah Y Y triple aksen ditambah 4 Y double aksen ditambah Y aksen dikurangi 6Y sama dengan K U double aksen ditambah 2 K U aksen dikurangi 15 KU. Caranya bagaimana untuk membuat aksen-aksennya? Di sini kita lihat pangkatnya. Kalau dia pangkatnya 3 berarti di sini ada aksennya ada 3.
Ini sebenarnya menunjukkan apa sih? Nanti akan saya kasih tahu gitu ya. Nah, begitu juga dengan U. U kita lihat di sini ini ada 2, berarti di sini 2 aksen kemudian ditambah dengan 2 KU, aksennya 1 dikurangi dengan 15 KU gitu ya. Setelah kita sudah mendapatkan, kita merubah bentuk ini menjadi integral. Bagaimana untuk merubah fungsinya menjadi integral seperti itu ya? Kita mulai dari Y dulu atau U dulu. Oke, kita mulai dari Y dulu. Y itu pangkat tertingginya adalah pangkat 3. Berarti kalau begitu, kalau ini adalah turunan, aksen itu kan biasanya dipakai untuk turunan ya. Jadi kalau integralnya itu dia akan dibalik. Yang awalnya di sini 1 jadi 3, yang 3 jadi 1. Seperti itu ya, guys. Jadi di sini jadi di sini yang kita lihat pertama kali adalah yang paling kecil pangkatnya yaitu pangkat 1, 6Y pangkat 1 itu pasti integralnya 3. Karena di sini dia turunannya 3, maka di sini integralnya adalah 3. Seperti itu ya, guys. 6 integral pangkat 3 dari Y dikurangi integral pangkat 2 dari Y dikurangi 4 integral pangkat 1 dari Y. Seperti itu. Bagaimana dengan U-nya? U-nya sama ya. Jadi kalau di sini pangkat 3, U-nya juga pasti pangkat 3. Loh, di sini kan pangkatnya 2. Iya, tapi karena dia di sini Y aksen pangkat 3, maka di sini mengikuti yang Y aksen pangkat 3. Mulai dari pangkat terkecil. Seperti itu, guys. Gampang kan ya? Nah, jadi di sini yang paling kecil itu kan U ya, U pangkat 1 ya, berarti 15K U aksen gitu ya. Maka nggak ada aksennya, berarti ini adalah pangkat yang terkecil, pangkat 1 gitu. Jadi di sini pakainya integral 3 kalinya itu di U. Sampai di sini mudeng ya, Jeng. Baru yang berikutnya, yang U aksen, ini adalah integral 2, U double aksen, ini adalah integral 1. Sampai di sini bisa dipahami ya, Jeng. Next, lalu setelah kita sudah mendapatkan yang seperti ini, lalu kita akan menggambar. Bagaimana menggambar blok diagram sistem kendalinya atau sistem control? Caranya adalah kita bikin ada berapa buletan terlebih dahulu ya. Di sini ada pangkat 3, di sini ada nilai 1, 2, 3. Berarti di sini ada 3, 1, 2, 3. Loh, ini ada U-nya kan? Nah, U-nya nanti akan berjajar di atas. Jadi yang ke sana itu adalah golongan dari Y, yang dari atas ini adalah golongan dari U. Yang ke sana itu golongan Y, yang ke sini adalah golongan U. Gitu ya, Jeng. Yuk kita mulai yuk. Nah, kita mulai, jadi cara pembacaannya adalah dari belakang. Ini adalah integral 1. Berarti di sini min 4. Bisa ya, di sini integral 1, di sini min 4. Selesai. Lalu setelah itu, dari belakang kita lihat integralnya 2. Kalau integralnya 2 berarti dia min 1, ya kan? Berarti di sini adalah, umpan baliknya adalah min 1. Sampai di sini paham, Jeng? Lalu setelah itu integralnya adalah 3, berarti di sini 1, 2, 3 integralnya, berarti di sini adalah 6. Sampai di sini bisa dimengerti ya, guys. Itu untuk Y-nya. Oke, setelah Y, kita menuju ke U. Ketika di sini integralnya 1, U-nya adalah 1 juga ya, Jeng? Berarti U-nya 1, KU. Lalu setelah itu integralnya 2 KU. Lalu integralnya 3 di sini adalah min 15 KU. Selesai. Nah, kita sudah mendapatkan grafik. Sudah selesai belum? Belum. Ini kasus proper, kita dari fungsi transfer harus kita ubah menjadi state space atau ruang keadaan. Kita baru sampai di membuat diagram apa ya, sistem kendalinya.
Lalu bagaimana mengubah dari diagram ini menjadi state space? Yuk kita lihat. Nah, ini baru hampir selesai gitu ya. Ini tadi saya tak taruh di sini supaya lebih mudah gitu ya guys. Nah, kita lihat bagaimana membuat A, B, C, D-nya atau bagaimana membuat ruang keadaannya. Yuk kita lihat yuk. Di sini pertama kali kita buat di sini X1 keluarannya adalah X1, X2 keluarannya adalah X2 aksen, X3 keluarannya adalah X3 aksen. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat X3 aksen terlebih dahulu. X3 aksen. X3 aksen itu terdiri dari apa aja, Jeng? Ya, terdiri dari min 4. Dari min 4 X3, X3-nya diumpan balik gitu ya. Ditambah dengan, dari sini ada lagi kan Jeng, berarti X2, ditambah dengan KU. Ini adalah X3 aksen. Oke? Lalu bagaimana dengan X2 aksen? Kita lihat buletan ini ya Jeng. X3 aksen itu adalah, X2 aksen itu adalah min X3 loh, kok bisa? Ini adalah umpan balik dari X3-nya, min X3 kalikan min 1 jadinya min X3 ditambah dengan X1 ditambah dengan 2KU. Sampai di sini bisa dimengerti kan guys? Lalu next, kita lihat yang X1 aksen. X1 aksen itu sama dengan 6X3 ditambah min 15KU. Selesai. Gampang ya. Itu adalah untuk ini, guys. Ini adalah hasilnya. Nah, kalau sudah mendapatkan bentuk yang seperti ini, kita bisa mendefinisikan menjadi bentuk ABC. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat. X1 aksen. X1 aksen adalah 6X3 dikurangi 15KU. Berarti 6X3, X1, X2, X3. Berarti di sini 6, yang lainnya 0. Ditambah dengan min 15, ini min 15 KU. Selesai, gampang kan ya Jeng? Lalu next X2 aksen adalah min X3 ditambah X1, berarti X1-nya adalah 1, X2-nya nggak ada berarti 0, X3-nya adalah min 1, berarti X3-nya adalah min 1. Lalu kemudian ditambah dengan 2KU, 2K kemudian U. Lalu X3 aksen bagaimana? X3 aksen itu adalah X1-nya nggak ada berarti 0, kemudian X2-nya itu adalah 1, X3-nya adalah min 4. Selesai. K-nya adalah, KU-nya adalah KU. Selesai. Sampai di sini bisa dimengerti ya guys. Lalu bagaimana dengan Y-nya? Y itu adalah keluaran yang paling terakhir. Y-nya berada di mana guys? Di X3. Berarti dia 0, 0, 1. X1, X2, X3. Selesai seperti itu. Udah sekali bukan? Itu yang proper. Kalau yang proper masih biasa gitu ya, masih yang masih mudah lah. Yuk kita masuk ke improper. Kalau ternyata sistemmu itu tidak biasa atau kasus khusus, sistem yang kamu bangun itu ternyata yang bagian atas lebih besar daripada yang di bawah. Artinya kalau itu dianalogikan sebagai manusia, yang gendut di atas, yang kecil di bawah, maka kalau tidur-tiduran berarti kayak padding gitu ya istilahnya ya. Itu istilah supaya lebih mudah gitu. Nah, kalau misalnya kita mempunyai yang seperti itu, bagaimana penyelesaiannya? Pada dasarnya sama ya, Jeng. Ketika kita mendapatkan improper, kita taruh dulu. Di sini ada K, S pangkat 3 plus 2S kuadrat min 15S per S pangkat 3 ditambah 4S plus S min 6. Ini kalau misalnya improper itu berarti yang atas sama yang bawah bisa sama atau lebih besar yang atas gitu ya. Nah, kalau ini kasusnya sama, Jeng. Terus bagaimana ini? Oke, kita lihat. Yang bagian bawah itu S pangkat 3. Berarti kalau begitu di sini Y-nya
pangkat 3 ya, 1, 2, 3. Lalu yang di atas KU-nya itu pangkat 3, 1, 2, 3, sama ya. Lalu setelah itu bagaimana untuk membuat integralnya? Nah, di sini yang berbeda itu adalah di integralnya. Ayo kita lihat yuk. Ketika di Y itu masih tetap sama, pangkatnya integral adalah 3, 1, 2, 3, kemudian 2, kemudian 1 masih sama dengan yang di depan tadi. Terus yang berbeda di sebelah mana? Yang berbeda adalah di bagian KU-nya. Dimana yang pertama tadi, kalau yang proper, dia akan mengikuti KU-nya itu adalah integral pangkat 3. Nah, kalau di sini dia berbeda. Kalau di sini dia S pangkat 3 ditambah 2S kuadrat. Seharusnya dia pangkatnya 3 di sini. Kalau dia pangkatnya 3, berarti di sini U-nya 3, triple 3, di sini 2, di sini 1, sudah tepat. Tapi ketika dia dimasukkan di sini, dia perbedaannya adalah dia tidak menggunakan 3 integral, tapi dia menggunakan 2 integral. Nah, gimana ceritanya itu kok bisa 2 integral? Nah, pada dasarnya semakin kalau di sini 3, di sini ada 3 Y, di sini ada 3 U, maka integralnya itu dikurangi 1. Jadi kalau misalnya di sini 3, di sini 4, berarti nanti integralnya jadi 1. Kalau di sini 3, di sini misalnya 5, berarti dikurangi 1. Seperti itu ya. 5 dikurangi 3, itu kan masih 2 seharusnya kan, masih dikurangi 1, berarti nanti integralnya cuma 1, kurang lebihnya seperti itu. Nah, caranya gimana guys? Nah, setelah ini caranya sebenarnya sama. U yang paling kecil itu adalah U aksen di sini. Nah, kita pakainya U, tapi karena di sini 3 dikurangi 1 adalah 2, berarti di sini pakainya integralnya 2. Ini kalau yang kasusnya improper ya, Jeng. Lalu setelah itu 1 yang kuadrat, ini 1 yang pangkat 3, itu ini tidak ada integralnya. Sampai di sini gampang kan ya, Jeng? Pokoknya kalau misalnya teman-teman bingung bagaimana supaya hasil akhirnya yang pangkatnya yang paling besar itu dia menjadi KU gitu aja. Itu baru betul gitu ya. Nah, lalu setelah itu setelah menjadi seperti ini, kita jadikan seperti ini. Jadikan diagram persamaan sistem kendali atau sistem kontrol terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Ya, kita mulai dari Y itu adalah yang garis lurus. Kemudian yang U adalah yang garis vertikal. Oke, kita mulai dari Y terlebih dahulu. Di sini sama ya, X3 aksen, X2 aksen, X1 aksen. Mulai dari X3. Ya, kita lihat. Integralnya yang 1 di Y itu adalah min 4. Integralnya yang 2 di Y itu adalah min 1. Integralnya yang 3 di Y itu adalah 6. Berarti min 4, 1, dan 6. Sampai di sini bisa dimengerti ya guys. Lalu kita lihat yang X3 terlebih dahulu. Belum ya. Lalu kita lihat yang integralnya 1. Yang integralnya 1 itu adalah 2K. Lalu yang integralnya 2 itu adalah, ini sama ini, min 15K. Nah, yang di depan ini apa? Yang di depan ini tambahan gitu ya, karena di sini nggak ada yang di depan sini, yang di sini ada. Yang di sini adalah KU. KU ininya umpan baliknya nggak ada. Dia ada pasangannya nggak ada. Berarti dia di sini ada KU, tapi yang di sini adalah 0. Sampai di sini bisa dimengerti ya, Jeng? Lalu bagaimana membuat persamaannya? Untuk membuat persamaannya sama sebenarnya. X3 aksen. Kita lihat X3 aksen. X3 aksen itu terdiri dari, dia ada min 4. Ada min 4. Tapi di min 4 itu dia X3 ditambah dengan KU. Jangan lupa, X3 ditambah dengan KU dikalikan min 4. Ya kan? Kalau tadi ke sini tok itu min 4 doang. Tapi kalau ini melewati ini perkalian berarti, Jeng. Berarti X3 ditambah dengan KU tapi dikali dengan min 4.
Lalu setelah itu baru ditambah 2KU, baru ditambah dengan X2. Itu adalah X3 aksen. Ini ya, Jeng. Lalu yang kedua, X2 aksen. X2 aksen itu di sini, ini ya X2 aksen. X2 aksen itu sama ya, X3 ditambah dengan KU dikalikan min 1, lalu baru ditambahkan dengan min 15 KU ditambah dengan X1. Selesai. Lalu sudah ya, berarti hasilnya adalah ini. Kemudian kalau X1 bagaimana? X1 aksen itu X3 ditambah KU dikalikan dengan 6. Selesai. Nah, kalau sudah mempunyai bentuk ini, teman-teman bagaimana membuat matriks state space-nya? Ya, kita mulai dari X1 aksen. X1 aksen itu adalah X3, X1, X2-nya nggak ada, berarti 00. Kemudian X3-nya adalah 6. Oke, berarti ini 6. Ditambah dengan 6KU. Lalu kemudian X2 aksen itu adalah X1, berarti X1-nya 1, X2-nya tidak ada, 0. Kemudian X3-nya adalah min 1. Lalu setelah itu baru min 16KU. Lalu setelah itu X3 aksen adalah X1-nya nggak ada, 0. X2-nya adalah X1. Kemudian X3-nya adalah min 4. Lalu setelah itu KU-nya adalah min 2KU. Selesai. Karena di sini keluarannya adalah X3, maka di sini pasti 001, X1, X2, X3 tambah KU. Di sini ada tambahan ya, karena di sini ada D-nya ternyata. KU ini dianggap sebagai D, karena ini sebenarnya umpan balik, kurang lebihnya umpan balik seperti ini. Makanya di sini sebagai D. Berarti KU-nya yang terakhir, di sini kan 001 kan X3. Padahal dia ada KU-nya, yaitu adalah X3 ditambah dengan KU. Berarti KU-nya ini adalah DU-nya. Nah, masih ingat kan? X aksen itu adalah AX plus BU, sedangkan Y itu adalah CX plus DU. Berarti D-nya itu adalah K. Itulah mengapa dikatakan dengan fungsi yang improper, karena dia ada D-nya di sini. Lalu apakah sudah selesai? Ternyata belum, guys. Ini sudah ya. Kalau yang ini berarti sudah selesai. Tapi kalau misalnya teman-teman mau membuatnya menjadi lebih agak panjang lagi, misalnya, aku nggak pede, susah pakai yang cara-cara integral, maka teman-teman bisa pakai yang namanya long division. Ini adalah cara yang kedua. Kalau pakai yang improper, teman-teman bisa pakai yang long division. Kalau susah, tadi Bu, aku kok bingung ya yang integral tadi ya. Nah, kalau teman-teman masih bingung dengan yang integral tadi, boleh pakai cara yang long division. Bagaimana caranya? Berarti di sini ada KS3 pangkat 3 ditambah 2S kuadrat dikurangi 15S dibagi, berarti pakainya adalah porogapet gitu ya. Pakai porogapet aja. S pangkat 3 ditambah 4S kuadrat plus S min 6. Lalu di sini kalikan K, nanti jadinya seperti ini. Nah, kalau dikurangkan hasilnya adalah min 2KS kuadrat min 16KS plus 6K. Lalu setelah itu baru kita buat persamaan baru, di mana persamaan baru itu adalah hasil dari porogapetnya, kemudian dibagi dengan S pangkat 3 ditambah 4S kuadrat plus S min 6, baru ditambah dengan K. Nah, ini adalah hasil barunya gitu ya. Nah, bagaimana untuk membuat persamaannya? Nah, ini kalau misalnya yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah, ini udah sama dengan yang kasus proper, cuman harus di paling belakang ini ditambahi dengan KU. Seperti itu ya guys, gampang kan ya? Nah, jadi kalau pakai yang long division sebenarnya awalan aja yang agak-agak rumit. Sebenarnya juga nggak rumit sih, pakai porogapit aja. Setelah jadi porogapit, kemudian dijadikan sebagai fungsi proper, tapi ada D-nya ya, ditambah dengan KU. Lalu setelah itu kita sudah mendapatkan persamaan, yaitu min 4 integral Y. Nah, ini sama dengan yang tadi, yang pertama, min 4 integral. Ini mulai diambil dari Y pangkat 3, aksen pangkat 3 gitu ya. Berarti yang pangkatnya paling sedikit itu pasti integralnya pangkat 3 gitu.
Lalu setelah itu baru kita masuk yang S pangkat 3 ditambah 4S kuadrat plus S min 6. Ini juga sama ya, paling tinggi 3, 3, 2, 1. Lalu setelah itu baru kita masukkan ke KU gitu ya, ditambahkan dengan KU-nya. Nah, kalau misalnya kita sudah mendapatkan ini, baru kemudian kita buat atau kita bentuk diagram simulasinya atau diagram sistem kendalinya. Ini adalah diagram sistem kendalinya di mana di sini ada integral sama ya X3 aksen, X2 aksen, X1 aksen. Lalu setelah itu kita bikin yang pertama dulu. Integral pangkat 1 dari Y, yang Y dulu ya. Berarti dia adalah min 4. Kemudian yang double integral di sini adalah min 1. Kemudian yang di sini adalah triple integral, di sini 1, 2, 3, dia adalah 6. Selesai. Lalu kita masukkan KU-nya, yang integral 1 itu adalah min 2, yang integral 2 itu adalah min 16, yang integralnya 3 itu adalah 6 KU. Sampai di sini bisa kan ya, Jeng? Nah, yang berbeda dari yang tadi, ini dengan yang ini pada dasarnya, ini adalah sama gitu ya, cuman ini mundurnya 1, ini harusnya di depan sini, yang satu di belakang, mirip gitu ya. Nah, ini di belakang, KU-nya itu di belakang. Ini sama persis, cuman di belakang ada KU gitu. Ini sama persis dengan kasus proper, tapi yang di belakang ada KU-nya. Nah, setelah itu baru kita buat. Bagaimana buat X3 aksen ABCD-nya gitu ya. Nah, kita buat mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah X3 aksen. Ketika kita ngomong masalah X3 aksen, berarti di sini ada X3 kali min 4 ditambah min 2 KU, ya kan? Terus ditambah X2, sama ya. Kemudian yang X2 aksen juga sama, X2 aksen itu sama dengan min 1 kali X3, kemudian ditambah dengan X1, kemudian dikurangi dengan 16 KU, X1 aksen juga sama ya, 6X3 ditambah dengan 6 KU. Selesai, kemudian dimasukkan ke sini, tapi jangan lupa di sini ada D-nya, sehingga teman-teman kadang di sini lupa. Kalau ini disamakan dengan proper, kalau long division tuh kadang lupanya di bagian ini ya, Jeng, di bagian D-nya. D-nya itu K ya. Biasanya kalau udah sama kayak gini, iya kan ini kan proper, biasalah gitu. Tapi lupa ininya. Jadi kalau kalian menggunakan yang long division, jangan lupa yang sebelah ininya harus dimunculkan, karena di sini D-nya itu ada, yaitu KU. Seperti itu dulu guys untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami dan bisa diterapkan dalam sistem kalian. Tetap dicoba dan tetap dioret-oret gitu ya, supaya nanti teman-teman bisa lebih bagus lagi dalam pelaporan. Terima kasih, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak dak.